Suamiku pewaris utama. Bab 124. Tertabrak dengan cinta. Ah ya paman benar. Aku hampir lupa mengenai masalah itu. Jika demikian, aku akan segera menghubungi Maya untuk datang ke sini besok pagi. Respon Hendy cukup tanggap. 1 minggu kemudian, Maya dan ayahnya sudah berada di kota Golden City. Mereka terutama Maya datang ke sana karena dipanggil oleh Hendy untuk diobati. Beruntung sekali si Maya itu, karena dalam 3 hari saja, penyakit yang dideritanya sudah berangsur membaik, dan tepat 1 minggu setelah pengobatan tersebut, dia dinyatakan sembuh, setelah melakukan pemeriksaan mendalam atas penyakitnya itu. Para dokter yang bekerja di rumah sakit milik Birawa Group, dan yang memeriksanya dengan bantuan peralatan mesin canggih telah sepakat, bahwa Nona Maya sekarang tidak lagi mengidap penyakit yang menakutkan itu. Para dokter modern, tentu saja sangat terkejut atas berita tersebut, dan berusaha mencari tahu siapa dan obat apa yang telah membantu Nona Maya atas proses kesembuhannya itu. Ini berita luar biasa. Para dokter ahli kandungan yang sering menangani permasalahan ini, hanya mampu mendiagnosa, tanpa mampu menghilangkan bahkan menyembuhkan total 100% sindrom mioma itu. Tapi ini sangat aneh sekali dan sangat luar biasa, di mana hanya menggunakan ramuan herbal biasa, yang dicampur dengan beberapa herbal langka. Penyakit itu bisa sembuh 100%. Benar-benar jenius orang yang membuatnya. Ucap salah seorang dokter kandungan, dalam rapat internal antar sesama dokter ahli kandungan dan dokter ahli lain, yang bekerja di rumah sakit milik Birawa Group. Menurut kabar yang aku dengar, penemu herbal langka itu adalah orang yang berjuluk Dewa Tabib atau Dewa Obat, berasal dari daratan Tiongkok, tapi besar di sini. Respon temannya yang lain. Kita yang mengaku dokter ahli, hanya mampu memberikan obat-obatan modern, tanpa mampu membuat obat itu sendiri. Tapi orang itu selain hebat, dia juga bisa meramu herbal untuk dijadikan sebagai media penyembuhan berbagai macam penyakit langka. Kita harus merekrutnya agar mau bergabung dengan rumah sakit tempat kita bekerja ini. Ucap salah seorang dokter senior di rumah sakit tersebut. Ide gila. Tak tahukan kalian, kalau orang tersebut adalah petinggi Birawa Group, tempat rumah sakit ini bernaung? Tanya salah seorang dokter kepala di rumah sakit tersebut sedikit kurang senang. Benar-benar cari penyakit. Responnya bertambah tidak senang. Kalau kita berani merekrutnya apa kata tuan kita nanti? Sedangkan dia datang khusus untuk tuan besar, kita pula yang berniat untuk merekrutnya. Benar-benar cari penyakit. Respon dokter kepala tersebut mengulangi lagi perkataannya, dan semakin tidak senang, serta mulai takut. Sementara itu di luar ruang pertemuan, ada seorang perawat jaga yang datang tergesa-gesa, menuju ruang rapat tersebut dan mengabarkan bahwa seluruh dokter dipanggil untuk menghadap tuan besar hari ini juga. Saat perawat itu mengetuk pintu dan masuk, wajahnya terlihat cemas dan ketakutan. Kejadian tersebut tentu saja membuat para dokter menjadi keheranan, dan langsung bertanya. Ada apa kamu datang terburu-buru dan ketakutan seperti itu Rina? Tanya seorang dokter pada perawat tersebut. Maaf kalau saya mengganggu dokter. Sekretaris utama Birawa Group, tadi menelepon dan memerintahkan, agar semua dokter dan ahli pengobatan yang bekerja pada Birawa Group, datang menemuinya sekarang juga. Jawab Rina si perawat tersebut dengan lancarnya. Beef. Beef. Bunyi nada panggilan handphone dokter kepala atau direktur rumah sakit tersebut tiba-tiba. Dengan buru-buru dia mengangkatnya lalu berkata. Salam tuan besar. Sapanya penuh hormat. Kumpulkan semua dokter-doktermu, untuk menemuiku. Sekarang. Ucap seseorang dari seberang telepon, yang ternyata adalah Hendy. Baik tuan besar. Jawabnya gugup klik. Gawat.
Tuan Besar meminta kita untuk datang menemuinya sekarang. Tolong informasikan pada teman dokter-dokter lain agar berkumpul, dan segera menuju ke villa Tuan Besar. Ucap direktur rumah sakit itu gugup. Baik direktur. Jawab bawahannya serempak. 1,5 jam kemudian, seluruh dokter ahli rumah sakit milik Birawa Group, seluruhnya telah berkumpul di aula pertemuan villa milik Hendy tersebut, dan langsung diterima oleh para petinggi perusahaan. Selamat datang semuanya. Sapa Hendy sesaat setelah para dokter itu memberi penghormatan padanya. Dalam kesempatan ini, aku sebagai pemilik Birawa Group, juga rumah sakit yang ada, ingin memperkenalkan seorang jenius pada kalian. Ucap Hendy memulai pembicaraannya. Perkenalkan. Ini adalah Pai Zuxian, atau yang selalu dipanggil dengan Dewa Tabib atau Dewa Obat. Dialah yang telah menciptakan ramuan herbal langka, yang belum pernah ada sebelumnya. Berkat dia, adik angkatku Maya ini, penyakit yang diderita olehnya selama bertahun-tahun, dinyatakan telah sembuh, dan kalian sebagai saksinya. Dalam kesempatan ini juga, aku ingin menyampaikan sebuah rencana besar pada kalian, bahwa dalam waktu dekat ini, aku berencana akan mendirikan sebuah rumah obat, atau yang lebih kerennya disebut dengan paviliun obat. Bangunan tersebut akan didirikan di kota Golden City ini, dan diharapkan akan menjadi salah satu alternatif pengobatan, untuk mengurangi penggunaan obat-obatan modern berbahan kimia itu. Kepada kalian aku harapkan, agar selalu merekomendasikan rumah obat itu, sebagai salah satu pilihan tepat dalam memberikan resep alternatif. Herbal-herbal yang dibuat oleh saudara Pai Zuxian ini, telah mendapat hak paten, dan telah diuji coba di tingkat ahli pusat yang berkompeten dan hasilnya mereka sangat kagum sekali. Mereka berniat untuk merekrut Dewa Obat ini, agar mau bergabung dengan pusat penelitian mereka, dan tentu saja hasilnya, untuk keuntungan organisasi mereka sendiri. Tapi setelah mereka tahu bahwa Dewa Obat ini merupakan orangku, mereka mundur teratur dan tidak berai berkomentar lagi. Aku yakin kalian para dokter pun pasti berkeinginan untuk merekrutnya. Benarkan begitu? Ucap dan tanya Hendy tiba-tiba. Mendapat pertanyaan yang menohok itu, tak seorang pun dokter yang ada di ruangan tersebut, yang berani berkomentar atau menjawab, karena mereka menyadari telah berani mengutarakan pendapat seperti itu pada sesama rekan dokter tadi. Ketika Tuan Besar mereka menanyakan itu, mereka jadi malu sendiri, dan menyadari bahwa orang jenius seperti Dewa Obat tersebut, tidak mungkin akan dilepaskan begitu saja untuk bergabung dengan orang lain. Sungguh pemikiran licik, walau hasilnya nanti tetap akan kembali pada Birawa Group. Tapi lain ceritanya kalau Dewa Obat berada langsung di bawah pengawasan dan kelola dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja itu. Karena tidak ada yang bisa menjawab, maka aku tegaskan, bahwa saudara Pai Zuxian ini, adalah rekan kerja kalian, sebagai tempat untuk bertanya masalah obat-obatan herbal, dan berada di bawah pengawasanku langsung. Apakah ada yang berkeberatan? Tanya Hendy langsung pada intinya. Kami semua setuju dengan rencana Tuan Besar itu, dan akan selalu mendukung apa saja yang telah ditetapkan oleh Tuan. Jawab Dr. Ramona, direktur seluruh rumah sakit milik Birawa Group yang ada. Bagus. Aku senang mendengarnya. Respon Hendy senang. Lalu bagaimana dengan dokter-dokter dan ahli-ahli lain, apakah kalian juga setuju dengan rencanaku ini? Tanya Hendy sekedar menguji. Kami setuju dengan rencana Tuan Besar. Dan kami akan selalu mendukung semua rencana yang telah digulirkan oleh Tuan. Jawab mereka serempak dan mantap. Terima kasih. Respon Hendy singkat. Kemudian melanjutkan lagi dengan berkata. Kalau begitu, mari kita melihat labor penelitian milik Dewa Obat ini. Ucap Hendy memberi penawaran. Mayal. Kau boleh kembali, dan menemui istriku, serta berbincang-bincang dengannya.
Perintah Hendy pada adiknya itu. Baik kakak. Jawab Maya patuh. Ini sungguh luar biasa. Labor penelitian rumah sakit kita, tidak selengkap dan sehebat labor ini. Ucap salah seorang ahli laboran dan ahli obat-obatan modern pada rekannya. Aku juga sempat terkagum-kagum begitu melihatnya, pantas saja orang itu berhasil menemukan obat-obatan langka untuk penyakit yang belum ada obat pastinya itu. Tapi di tangan orang ini, tidak ada kata mustahil untuk menemukan solusinya. Respon kawannya tadi juga setuju dengan pendapatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ucap seseorang yang datang tiba-tiba di belakang para ahli laboran itu. Ah saudara Dewa Obat, kami merasa sangat malu sekali, karena kami mengaku sebagai seorang ahli, tapi kami selalu bergantung dengan obat-obatan modern yang banyak mengandung bahan kimia. Respon seorang laboran merendah. Saudara ini bisa saja. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, asal kita mau berusaha serta bersungguh-sungguh, pasti akan bisa. Jawab Dewa Obat merendah. Kami akan banyak belajar dari Anda, dan mohon tunjuk ajarnya nanti. Respon seorang analis atau laboran itu tulus. Baiklah kalau begitu. Kedepannya kita akan selalu bekerja sama, karena kita bekerja pada tuan yang sama juga. Jawab Pai Zuxian mantap. Terima kasih. Respon mereka senang. Sementara itu, Maya sudah berada di hadapan Ivory, dan mereka tampak sedang bercakap-cakap serius, tapi sesekali terdengar gelak tawa mereka berdua dengan renyahnya. Kak Ivo ini ada-ada saja. Mana berani adik merebut tuan besar dari tangan kakak. Ucap Maya manja, sambil mencubit lengan Ivory perlahan. Kalau memang orang yang kita cintai bersama dulu itu mau menikahimu, kenapa tidak? Jawab Ivory menguji kesungguhan tekad, dan ketulusan hati dari adik angkatnya tersebut. Walau bagaimanapun dan sampai kapanpun, Maya tidak akan merebut Kak Hendy, dan memintanya untuk memperistri Maya. Maya akan mencari yang lain saja. Respon Maya cepat, tapi seperti menyimpan kepedihan yang teramat dalam di hatinya. Hal itu bisa dilihat oleh Ivory, dan dia pasrah saja kalau suaminya nanti akan mengambil Maya sebagai istrinya. Oh cinta, kenapa deritanya tiada akhir? Batin Ivory dalam hati. Bro, hati-hatilah kalau berjalan. Kenapa juga tergesa-gesa seperti itu? Ucap seorang gadis cantik kesal, sambil merapikan roknya yang sedikit tersingkap, hingga memperlihatkan betis bagian atasnya yang teramat mulus tersebut, pada orang yang menabraknya barusan. Glek. Orang tersebut sampai menelan ludahnya sendiri pertanda kagum dan peristiwa itu membuat jantungnya berdetak sangat kencang. 1 menit dia tidak bisa bereaksi, saking terpesonanya melihat keindahan yang terpampang di depan matanya itu. Dia yang merupakan laki-laki dingin dan tidak peduli dengan wanita secantik apapun selama ini, menjadi bergetar hatinya, tatkala bertatap mata dengan wanita itu. Matanya melotot ketika melihat dan bersentuhan dengan wanita yang kelihatan cantik tersebut, walaupun wajahnya tertutup cadar biru transparan. Hei! Apakah kau bisu? Kenapa kau diam terpaku seperti itu? Tolong aku mengangkat kotak-kotak ini. Teriak perempuan muda cantik tersebut sedikit keras saking kesalnya. Oh. Ya. Aku akan bantu. Jawab laki-laki tampan tersebut terbata-bata dan salah tingkah. Tapi matanya masih tetap melirik betis mulus perempuan tersebut sampai beberapa detik, hingga terdengar kembali sebuah suara keras mengagetkannya. Dasar laki-laki ehem-ehem. Maki perempuan muda itu semakin kesal. Sementara kaki sebelah kanannya masih tertindih oleh 2 buah kotak yang tidak begitu besar, tapi kelihatannya cukup berat, entah apa isinya itu. Mendapat makian keras tersebut, laki-laki yang menabraknya tadi menjadi sadar dan buru-buru berkata,
Maaf Nona, aku tidak sengaja, ucap orang yang menabraknya tadi terlihat menyesal. Cepat bantu aku berdiri dan singkirkan dua kotak sialan ini. Respon perempuan muda tersebut cepat, karena dia sudah tidak tahan duduk berlama-lama di tanah tersebut, dengan posisi menggerakkan itu. Oh ya. Ya. Baik. Baik. Jawab laki-laki tersebut masih juga gugup, dan matanya sempat melirik wanita itu dari balik kacamata hitamnya itu. Maaf Nona kalau saya terpaksa menyentuh tangan Anda. Ucapnya lagi sambil mengulurkan tangannya, untuk mengangkat tubuh wanita cantik itu dari tanah, yang sebelumnya kotak-kotak yang menindih kakinya disingkirkannya dari sana. Huff. Ucapnya sedikit grogi, karena tangan kasarnya bersentuhan dengan tangan halus wanita tersebut. Duk, duk, duk. Jantungnya berdegup kencang, dan tidak bisa dihentikannya, walau dengan usaha sekeras apapun. Sentuhan dan penglihatan indah yang barusan dialaminya itu, telah membangunkan sisi gelap kejantanannya. Tapi cepat ditepis jauh-jauh, agar tidak bertindak sembrono pada wanita cantik tersebut. Sekali lagi saya minta maaf. Sungguh saya tidak sengaja melakukannya. Ucap laki-laki itu kembali, sambil membungkuk ke arah wanita cantik tersebut. Tidak apa-apa. Lagian kamu memang tidak sengaja melakukannya dan bukan faktor kesengajaan. Jadi jangan dipermasalahkan lagi. Jawab wanita cantik itu cukup legawa. Aku Awan. Pengawal Tuan Besar Birawa juga Tuan Senior berikut keluarganya. Ucap laki-laki tersebut memperkenalkan diri, sambil membuka kacamata hitamnya, yang selalu setia menempel di wajah tampannya itu. Ternyata kamu. Respon wanita cantik itu datar. Apakah Anda kenal denganku? Tanya Awan keheranan. Jelas kenal. Walau cuma sekali atau dua kali bertemu. Aku masih tetap bisa mengenali wajah dinginmu itu, jawab wanita yang barusan ditabraknya berterus terang. Kemudian membuka cadarnya sedikit, agar Awan bisa melihat wajahnya. Nona muda. Respon Awan ketakutan. Kemudian mengambil sikap hormat, sambil membungkuk ke arah Maya. Lalu berkata, maafkan sikap saya yang tidak sopan pada Anda. Mohon jangan adukan masalah ini pada Tuan Besar. Ucap Awan meminta perlindungan. Kau ini berkata apa? Siapa yang Nona muda? Aku Maya bukan Nona muda. Balas Maya tidak enak hati. Nona adalah adik dari Tuan Besar, maka secara otomatis adalah Nona muda kami, sama seperti Nona muda Emily. Walau bagaimanapun kami para pengawal, tidak boleh bersikap tidak sopan, apalagi kurang ajar pada keluarga Tuan Besar. Jika kami mengkhianatinya, maka kami telah melanggar sumpah setia sebagai seorang pengawal keluarganya. Oleh karena itu, mohon Nona muda mau memaafkan sikap saya yang tidak sopan tadi. Jika tidak, maka saya akan merasa sangat bersalah sekali pada Tuan Besar. Ucapnya banyak sekali dilandasi rasa tidak enak hati dan takut. Ah sudahlah Kak Awan. Aku sudah melupakannya dan tidak mempermasalahkan lagi. Jawab Maya cuek. Terima kasih Nona muda. Ucap Awan lega. Tapi tak lama kemudian berkata lagi. Kalau boleh tahu, mengapa Nona muda membawa banyak barang, dan kenapa tidak meminta pengawalan dari para pengawal? Tanya Awan penasaran. Sebenarnya tadi ada 6 orang pengawal yang mengikutiku, tapi aku menyuruh mereka pulang, karena risih kemana-mana dikawal seperti itu. Jawab Maya apa adanya. Tapi jika Tuan Besar tahu, maka 6 orang pengawal itu akan dipecat, apalagi jika terjadi apa-apa pada Nona muda. Respon Awan khawatir. Apa? Benarkah apa yang kau katakan itu Kak Awan? Benar Nona muda. Mungkin saat ini para pengawal itu sudah tidak lagi bertugas karena dipecat. Jawab Awan berterus terang. Aku sangat menyesal mendengarnya. Gara-gara risih mendapat pengawalan,
maka aku menyuruh mereka untuk pulang, balas Maya ketakutan. Kalau begitu aku harus cepat-cepat kembali ke villa, kalau tidak mereka akan dihukum gara-gara kebodohanku tadi. Ucap Maya khawatir, lalu buru-buru melangkah. Tapi karena tergesa-gesa, langkahnya malah menjadi kacau, dan hampir terjatuh, namun cepat disambut oleh awan dengan cara menyangga tubuh Maya dengan menggunakan tangan kekarnya itu. Untuk sesaat suasana menjadi hening, mata mereka saling bertatap syahdu, dan bibir menyunggingkan senyum semanis madu. Tidak ada yang berusaha mencegah atau protes karena kejadian itu, malah keduanya membiarkan adegan tersebut terus berlangsung. Tapi beberapa saat kemudian, awan kembali sadar, dan buru-buru melepaskan tubuh Maya yang dia sangga tersebut, setelah dia menstabilkan posisinya terlebih dahulu. Maafkan sikap saya Nona muda, saya tidak sengaja. Ucap awan tidak enak hati, walau dalam hatinya bersorak kegirangan. Justru aku yang harus berterima kasih pada Kak Awan. Kalau tidak cepat disambut tadi, maka tubuh lemah ini pasti akan terjatuh dan menimpa kotak-kotak itu kembali. Jawab Maya malah senang. Kalau Nona mau pulang, biar saya yang mengangkat kotak-kotak ini, dan menjadi pengawal Nona muda untuk sementara. Ucap Awan menawarkan diri. Aku jadi tidak enak hati pada Kak Awan, karena telah menghambat tugas kakak. Respon Maya berpura-pura menolak, padahal dalam hatinya juga bersorak gembira. Jadi apa yang diucapkannya itu, tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Sama sekali tidak Nona muda. Justru saya senang jika menjadi pengawal pribadi Nona. Jawab Awan terlepas cakap. Apa Kak Awan bilang? Kak Awan ingin menjadi pengawal pribadi Maya. Respon Maya senang sambil berpura-pura marah, dengan membuat wajahnya semasam mungkin, tapi sayangnya Awan bisa melihat kepura-puraan itu, lalu berkata. Benar Nona muda, apapun yang Nona perintahkan, akan saya kerjakan, kecuali kalau disuruh mati. Jawab Awan menggoda. Kenapa Kak Awan tak mau jika disuruh mati? Tanya Maya menguji. Kalau saya mati, siapa yang akan menjaga Nona muda nanti? Jawab Awan cepat, sudah mulai nakal dan menggoda Maya dengan sikap kakunya itu. Maksudnya? Tanya Maya pura-pura tidak paham, padahal dalam hatinya bergejolak tidak karuan, kemudian langsung membatin sendiri. Mungkinkah aku menyukai pemuda ini? Batin Maya dalam hati. Sudah jelas apa adanya. Jika saya mati, maka saya akan menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab pada orang yang harus saya lindungi. Jawab Awan masih malu-malu. Aku masih tidak mengerti apa maksudmu Kak Awan. Ucap Maya ngambek, dan pura-pura marah. Sedang sayang-sayangnya ditinggal pergi. Jawab Awan berterus terang. Siapa yang sedang menyayangimu Kak Awan, pacarnya kah? Tanya Maya cuek, mencoba menggoda Awan dengan berpura-pura tidak paham. Padahal dalam hatinya bersorak girang, walau masih ragu-ragu. Mendapat reaksi datar seperti itu, wajah Awan mendadak kaku dan terkesan kecewa, atas respon datar Maya pada pernyataannya barusan. Dalam hatinya membatin. Apakah benar Nona Maya tidak memahami peribahasaku barusan, atau aku yang terlalu kaku? Sehingga dia mengacuhkanku. Batin hatinya bertalu-talu. Selama hidup, aku belum pernah merasa tertarik pada seorang wanita seperti Nona Maya ini. Tapi mengapa saat hatiku sedang tidak mau terlibat dalam urusan cinta, Nona Maya malah datang menghampiriku, dengan pesonanya yang mampu meluluhkan kebekuan hatiku selama ini. Batinnya lagi dalam hati. Sebaliknya di sisi Maya, dia juga sedang sibuk dengan monolog dalam hatinya. Mungkinkah aku harus mengkhianati Kak Hendy? Bukankah cinta pertamaku adalah dia? Tapi kenapa sekarang orang ini mencoba menggodaku? Apakah dia disuruh oleh kakakku untuk mendekatiku?
dan menjadikanku sebagai pacarnya. Batin Maya dalam hati. Ehem. Terdengar sebuah suara berintonasi tinggi dan sedikit keras, dari seseorang yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Tuan Besar. Respon Awan ketakutan. Kemudian buru-buru membungkuk ke arah Hendy, yang datang dikawal oleh Hans juga Robin. Di belakang mereka ada 20 orang pengawal elit, dan hanya diam saja tidak bereaksi apapun. Kakak. Bersambut pula reaksi dari Maya juga terkejut dan malu-malu. Kenapa kalian berdua saling berdiam diri? Dan kenapa kalian berdua berada di sini? Tanya Hendy tegas pada mereka berdua. Tuan Besar. Ini tidak seperti yang Tuan lihat dan pikirkan. Jawab Awan ketakutan. Baru 3 hari pulang dari Paris, kau sudah berani menggoda adikku yang cantik ini. Apakah kau sudah bosan bekerja padaku Awan? Tanya Hendy dengan sikap kakunya itu. Saya tidak berani Tuan Besar. Jawab Awan cepat, sambil membungkuk hormat ke arah Hendy. Bersambung.